Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini saudara kita boleh bersama lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang keempat yang bertajuk perumpamaan. Untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena bersama dengan kami pada hari ini, pada minggu ini, di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita perumpamaan. Yang menjadi pertanyaan untuk kita pada minggu ini adalah, apa perumpamaan yang dilakukan oleh Yesus menurut tulisan Markus, dan apa makna perumpamaan itu? Kita akan mempelajari pelajaran ini, dan ada baiknya Anda membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda. Nah saudara, ayat hafalan Markus 4 ayat 24 dan 25 versi Borneo mengatakan, selepas itu Yesus berkata, perhatikan apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu gunakan untuk mengukur akan digunakan terhadapmu. Malah lebih berat lagi, sesiapa yang ada sesuatu akan diberi lebih banyak lagi, tetapi sesiapa yang tidak mempunyai sesuatu, sedikit yang ada padanya pun akan diambil daripadanya. Saudara, pendahuluan Sekolah Sabat. Kajian minggu ini ialah mengenai perumpamaan yang terdapat di dalam Markus 4. Injil Markus mempunyai perumpamaan yang paling sedikit daripada mana-mana Injil sinoptik yang lain, seperti dalam Matius, Markus, dan Lukas, dan Yohanes. Markus 4 hanya mempunyai 5 perumpamaan, yaitu penabur, pelita, ukuran, benih yang sedang tumbuh, dan biji sesawi. Sebagian besar bab itu berkisar tentang perumpamaan mengenai penabur. Perumpamaan ini diceritakan dahulu, diikuti dengan alasan perumpamaan itu, dan kemudian tafsiran perumpamaan tersebut. Perumpamaan ialah penceritaan tentang peristiwa fiction berdasarkan atau bukan peristiwa sebenar, yang daripadanya kebenaran atau ajaran moral yang penting disimpulkan melalui perbandingan atau persamaan. Ini adalah sistem yang Yesus gunakan terutamanya dalam ajarannya dalam Markus 4 ayat 34. Perumpamaan beliau umumnya diambil dari kehidupan seharian. Oleh itu mudah diingat dan diterapkan. Apabila pendengarnya pulang ke rumah, mereka berkongsi apa yang mereka pelajari dengan keluarga dan rekan mereka. Dan untuk membahas pelajaran pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di pelajaran yang pertama, tajuk yang pertama yaitu perumpamaan seorang penabur. Kita boleh baca dalam Markus 4 ayat 1 hingga 9. Nah, bagaimana Yesus menafsir perumpamaan yang dia sampaikan? Apa penafsiran Yesus tentang benih yang ditabur itu? Markus 4 ayat 2 hingga 3 mengatakan, Yesus mengajar banyak perkara kepada mereka dengan menggunakan perumpamaan. Dia berkata, dengarlah, seorang peladang pergi menabur benih. Ketika membaca perumpamaan Yesus dalam kitab Injil, orang seringkali ingin segera melompat ke penafsiran atau pentafsiran yang diberikan oleh Yesus. Nah, bukankah itulah tujuan cerita-cerita ini? Untuk mengajarkan beberapa kebenaran rohani bagi kehidupan Kristen? Ya, saudara. Tetapi kadang-kadang selain dari komentar ringkas seperti kerajaan Tuhan adalah seperti atau barang siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, biarlah ia mendengar, Yesus tidak menjelaskan perumpamaan tersebut. Saudara, kita pergi ke perumpamaan yang pertama, maksud benih yang ditaburkan. Nah, di atas jalan, selepas beberapa hari burung datang memakan benih. Markus 4 ayat 4. Kemudian benih yang ditabur di atas tanah berbatu-batu. Dalam beberapa minggu benih itu mati, yaitu Markus 4 ayat 5 hingga 6. Kemudian benih di semak berduri. Selepas beberapa bulan, benih dihimpit oleh semak duri lalu mati. Ayat 7 Markus 4. Kemudian benih yang ditabur di tanah yang baik. Pada akhir musim, benih tumbuh hingga berhasil. Markus 4 ayat 8. Saudara, penabur dan benih tidak berbeza-beza. Walau bagaimanapun, keputusan adalah berbeza sama sekali untuk setiap 4 rupa bumi. Semuanya bergantung pada cara benih itu diterima. Dan di sini saudara, ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita.
Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu pentafsiran oleh Yesus. Kita boleh baca dalam Markus 4 ayat 10 hingga 12. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Yesus menafsir perumpamaan yang dia sampaikan? Apa penafsiran Yesus tentang penabur itu? Sebentar tadi kita mengerti tentang benih, sekarang penabur. Apa itu penabur? Nah, Markus 4 ayat 13 hingga 14 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Saudara, Yesus telah selesai dalam menyampaikan perumpamaan itu tanpa penjelasan segera diberikan. Menurut teks Markus 4 ayat 1, Yesus mengucapkan di hadapan orang banyak. Hanya kemudian dengan kumpulan yang lebih kecil, dalam Markus 4 ayat 10, dia menerangkan maksud perumpamaan itu. Yesus menafsirkan atau mentafsirkan perumpamaan itu dengan mengenal pasti perkara yang di luar cerita itu yang dilambangkan oleh beberapa butiran di dalam cerita itu. Tafsiran itu menunjukkan bahwa cerita itu adalah satu analogi bebas dengan rujukannya terhadap dunia nyata yang bukan semestinya merujuk pada setiap butiran. Saudara, jadi benih itu adalah firman Tuhan dan penabur ialah mereka yang menyampaikan benih atau firman Tuhan. Kemudian benih atau penabur di atas jalan. Mereka tidak mempunyai minat, lalu iblis menyesatkan mereka. Kemudian mereka menaburkan di tanah berbatu. Mereka menerima firman, tapi mereka tidak tahan uji. Kemudian benih yang ditanam di semak berduri. Mereka menerima firman itu, tetapi mereka inginkan hidup mewah. Kemudian benih yang ditanam atau di tanah yang baik. Mereka bertahan melawan ujian dan tidak mengalah. Akhirnya mereka berbuah. Saudara, semua ini kita boleh baca di dalam Markus 4 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Di skrin saudara ada dua pertanyaan yang kita boleh bahas, bincang, yang berkaitan dengan benih dan penabur. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu alasan untuk perumpamaan. Dalam Markus 4 ayat 13 hingga 20. Saudara, menarik, akhirnya di pertengahan Markus pasal 4 ini diceritakan, Markus menceritakan alasan untuk perumpamaan itu. Ya, mengapa Yesus mengajar dalam bentuk perumpamaan? Markus 4 ayat 10 hingga 12 mengatakan, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Saudara, khotbah Yesus berkisar tentang kerajaan sorga. Markus 1 ayat 14 hingga 15. Banyak perumpamaannya diberitahu untuk menjelaskan sifat kerajaan tersebut. Markus 4 ayat 30. Menariknya, alasan atau sebab yang Yesus sendiri berikan untuk menggunakan perumpamaan adalah benar-benar menakjubkan. Yaitu apa? Supaya mereka tidak memahami atau bertobat atau diampuni. Markus 4 ayat 12. Ini bukan perkara baru. Semasa memerintahkan dia untuk menyampaikan perkabaran, Tuhan memberitahu Yesaya, dengar baik-baik dan jangan faham. Memang nampak tetapi tidak faham. Supaya dia tidak melihat dengan matanya atau mendengar dengan telinganya atau memahami dengan hatinya atau bertobat dan ada kesembuhan baginya. Dia yang lapar akan firman Tuhan akan mendengar kebenaran dan bersuka cita. Tapi mereka yang tidak mahu mendengar, tidak kira betapa sederhana kebenaran ini disampaikan, akan menolak untuk memahami, untuk berubah, dan untuk mencapai keselamatan. Jadi saudara, di skrin saudara ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang yang berkaitan dengan tajuk yang ketiga. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu pelitah dan pengukur. Markus 4 ayat 21 hingga 25. Nah, apa makna perumpamaan pelita dan pengukur ini dalam buku Markus? Saudara, menarik juga ya. Akhirnya di tengah-tengah mengapa alasan atau sebab
perumpamaan digunakan, dan disambung lagi dengan perumpamaan yang seterusnya, yaitu pelita dan pengukur. Markus 4 ayat 21 mengatakan perumpamaan mengenai pelita. Selanjutnya Yesus berkata, pernahkah seseorang memasang pelita lalu meletakkannya di bawah pasu ataupun di bawah katil? Tentu pelita itu diletakkannya di atas kaki pelita. Saudara, bayangkan perbualan ini. Adakah Anda membawa masuk? Tidak. Tidakkah letakkan? Sudah tentu. Yesus tahu bagaimana untuk menarik perhatian para pendengarnya. Sekarang mereka sudah bersedia untuk menerima pelajaran rohani itu. Sedikit demi sedikit, Yesus menyatakan kebenaran Injil supaya ia diketahui oleh semua orang. Markus 4:22. Malam itu, semasa mereka menyalakan pelita mereka di rumah, mereka yang mempunyai telinga untuk mendengar, dalam ayat 23 Markus 4, pasti mengingati pelajaran itu. Markus 4 ayat 24, perumpamaan mengenai pengukur. Perhatikanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu gunakan untuk menghakimi akan digunakan oleh Allah juga untuk kamu. Malahan lebih berat lagi. Saudara, di jalan-jalan bandar, para peniaga menjual produk mereka dengan menggunakan lebih kurang sejenis ukuran standar untuk mengukur jumlah produk yang pembeli inginkan. Jika penjual itu baik, dia akan menambah sedikit lagi produk semasa mengukur untuk memuaskan hati pelanggannya. Jika seseorang menerima kebenaran, mereka akan mendapat lebih banyak lagi. Tapi jika kamu menolaknya, kebenaran yang kamu miliki akan hilang. Markus 4 ayat 25. Dan di sini saudara ada 3 pertanyaan yang kita boleh bahas yang berkaitan dengan pelita dan penabur. Saudara, kita masuk di tajuk yang terakhir, yaitu perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Markus 4 ayat 26 hingga 32. Saudara, apa makna perumpamaan tentang benih yang tumbuh dalam buku Markus? Markus 4 ayat 26 mengatakan, benih yang tumbuh. Yesus berkata lagi, apabila Allah memerintah, keadaannya dapat diumpamakan seperti seorang yang menabur benih di ladangnya. Yesus mengingati kitaran pertumbuhan bijirin dalam Markus 4:28, yaitu pucuk, bulir, dan buah. Ia adalah satu proses yang bergantung kepada Tuhan, bukan manusia. Ini merujuk pada benih Injil yang ditanam di tanah yang subur orang yang percaya. Melalui tindakan Roh Kudus, kita menjadi semakin bertumbuh dalam kebenaran, sehingga Yesus datang. Markus 4 ayat 29, Matius 13:39. Markus 4 ayat 31 mengatakan, biji sesawi. Keadaannya seperti berikut. Biji sawi adalah benih yang terkecil di dunia. Seseorang mengambilnya lalu menanamnya di tanah. Saudara, makna biji sesawi itu. Kerajaan surga adalah diumpamakan dengan biji sesawi yang kecil. Selepas 50 hari disemai, sawi mencapai ketinggian 30 hingga 40 cm. Dan sesudah mampu menghasilkan buah yang boleh dituai, ia boleh membesar sehingga 7 meter. Sememangnya kecil pada permulaan, 120 orang, tidak berpendidikan, bersembunyi di dalam sebuah bilik atas di Yerusalem. Namun pengembangannya telah sampai ke seluruh dunia, menjadi agama dengan jumlah penganut yang terbesar. Di sini saudara ada 3 pertanyaan yang kita boleh bahas yang berkaitan dengan tajuk yang ketiga. Pena Inspirasi menjelaskan, dalam perumpamaan dan perbandingan, dia mendapati kaedah terbaik untuk menyampaikan kebenaran ilahi dalam bahasa yang mudah dengan menggunakan lambang dan ilustrasi yang diambil dari alam semula jadi. Dia membuka kebenaran rohani kepada para pendengarnya dan menyatakan prinsip-prinsip berharga yang akan hilang dari pikiran mereka. Dan hampir tidak meninggalkan jejak seandainya dia tidak menghubungkan firman-Nya dengan pelbagai adegan kehidupan, pengalaman alam atau alam semula jadi yang menggerakkan minda. Dengan cara ini, Tuhan atau dia menimbulkan minat mereka, membangkitkan pertanyaan, dan ketika dia telah sepenuhnya mendapatkan perhatian mereka, dia memutuskan untuk mencurahkan kesaksian kebenaran kepada mereka. Dengan cara ini, dia dapat membuat satu terapan yang cukup berkesan di dalam hati, sehingga sesudah itu para pendengarnya dapat melihat pada perkara yang dengannya dia telah mengaitkan pelajarannya dan mengingatkan kata-kata guru ilahi.
Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan, ketika kita mengkaji perumpamaan Yesus di dalam Markus 4, kita dapat perhatikan satu motif penting, yaitu kerajaan Tuhan. Apakah kepentingan kerajaan Tuhan itu seperti yang dinyatakan dalam Markus? Pemahaman tentang pentingnya kerajaan Tuhan ini akan membantu kita untuk dapat lebih memahami perumpamaan Yesus. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena menolong kami, memberikan kami hikmat sehingga kami mengerti pelajaran tentang perumpamaan. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan menyempurnakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.